Mau anak sing marah-marah. Wong Tanggul kan. Katanya Imad Dajjal. Ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah. Saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggul min ala Ba'alwi. Kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taba. Tahun di sini 448. Ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Baru dicetak tahun kemarin, ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar. Dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya, karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Nyambungnya keturunan Said Isa dari anaknya yang bernama Ahmad. Dari keturunan Ahmad bin Isa ke bawah ini banyak. Tapi Ahmad di sini lahu arba'atu aulad. Ahmad Muhajir ini punya anak. Nah, dari empat-empatnya ini banyak bertaburan. Yang pertama anaknya namanya Muhammad bin Ahmad. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Oleh kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Ini kitab abad keempat loh, jangan main-main. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Kan kudunya abad kelima. Wis ngomong salah, isinya salah. Ini kitab, sekali lagi, tidak ada yang bisa membantah ini kecuali Wahabi. Kelompok-kelompok sesat. Ini kitab abad keempat. Mungkin kalau tidak ada kitab, Anda bisa bertanya-tanya, meragukan, betul nggak ini? Betul. Ini kitab abad keempat. Siapapun boleh berhadapan, boleh membacakan, boleh mengartikan. Sama tidak dengan arti yang saya sebut? Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kah sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab
kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Lah iku kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok Imad dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada sampean. Yang dipakai sama si Imad itu hanya abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini orang pernah pindah ning Yaman. Apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alabiyin? Laka sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Tunggu, suatu saat kalian akan bertemu dengan saya. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan setuju sampai neneng panjenengan. Keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman. Disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita. Sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli, dia rela menderita, yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok Imad, kelompok-kelompok pencaci maki sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya
kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah ya dulu ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, ada seorang yang ngakunya cucu Nabi, Al-Khabib Muhdor Al-Hamid, ceramah di depan para jamaah santrinya, di depan para muhibinnya, dan dia dengan pedenya menyebut bahwa dia telah menemukan kitab tertua, kitab abad keempat yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Uthman untuk membuktikan bahwa Ba'alawi adalah keturunan yang nasabnya menyambung sampai Rasulullah. Lalu dia dengan berapi-api penuh semangat ingin menantang-nantang kepada Kiai Imad yang dia sebut sebagai Dajjal Imad dan para pengikutnya. Bakal kita kasih shock terapi tegangan tinggi. Ini kitabnya, kita sudah temukan bahwa di situ ada dicantumkan nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Shock terapi opo? Wong menyebutkan abad saja salah. Dan yang bikin memalukan bagi Khabib ini adalah bahwa kitab itu ternyata kitab palsu. Kitab ini dikarang oleh Habib Jamalulail yang wafat baru beberapa tahun kemarin, yang menyandarkan pada penulisan dari kitab Abnaul Imam Bimisri Wasyams Al-Hasan wal Husain. Jadi di situ Khabib Muhdor ini tidak tahu, maka dia dengan begitu bedanya mengatakan bahwa ini adalah kitab yang dibantah oleh Dajjal Imad dan para pendukungnya. Padahal itu sendiri, kitab itu sendiri adalah yang asli. Itu kitab ditulis pada abad kedua Hijriah, di mana penulisnya adalah Ibnu Toba yang wafat tahun 199 Hijriah. Itu abad kedua Pak Dimudor. Dan ketika Pak Dimudor itu menyebutkan tahun 478, itu abad kelima, bukan abad keempat. Masalahnya dia berkali-kali menyebut itu sebagai kitab abad keempat, kitab untuk membantah Dajjal Imad dan para pendukungnya yang mengingkari nasab Ba'alawi yang terpusat pada nama Ubaidillah. Untuk itu Kiai Haji Imaduddin Uthman atau Kiai Imad dalam ceramah terbarunya kemarin di Lampung, dia menyinggung soal pernyataan dari Khabib Muhdor ini. Khabib Muhdor seperti diberitakan dan videonya viral beberapa hari kemarin, itu dengan berapi-api, marah-marah, memprovokasi para santrinya, memprovokasi para mukibinnya
untuk melakukan shock terapi tegangan tinggi kepada dajjal-dajjal imat dan para pendukungnya, ya termasuk saya ini. Mau di shock terapi bagaimana Pak Demudor? Ini adalah cerminan dari kebiasaan Khabib yang kelihatannya mereka adalah orang hebat, jagoan, tapi giliran mau maju, ayo anak buahku yang maju, ayo para santri yang ada di Jember, di Madura, di Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, dan seluruh kota-kota lain agar memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada Dajjal Imat katanya dan para pendukungnya. Ini sungguh keterlaluan. Ini bukan sikap seorang kesatria sejati yang harusnya dia sendiri kalau memang berani harusnya maju. Dan untuk membantah tesis ilmiah itu tentunya dengan tesis pula, bukan dengan intimidasi, ngancam-ngancam, provokasi. Aduh, para sobat sekalian, sudah ngotot-ngotot salah pula. Seperti dijelaskan dalam video kemarin oleh Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro, bahwa kitab yang dibaca oleh Pak Demudor ini itu kitab aslinya adalah Abnaul Imam yang ditulis pada tahun 199 Hijriah oleh Ibnu Toba-Toba. Dan Ibnu Toba-Toba ini bukan nama orang, melainkan itu adalah nama marga. Jadi ada Ibnu Toba-Toba pertama, yang tadi yang wafat tahun 199 Hijriah. Ada yang kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir kelima. Dan yang kelima inilah yang wafat pada tahun 478. Yang disebutkan oleh Pak Demudor itu abad keempat. Padahal 478 itu abad kelima, bukan keempat. Kalau 199 itu abad kedua, bukan pertama ya Pak Demudor. Oleh karena itulah Pak Demudor ini harusnya belajar dari kesalahan. Karena yang kita tahu beberapa waktu sebelumnya orang ini juga pernah menyebutkan bahwa imam empat mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ibnu Hambal, katanya tidak ada yang mengingkari bahwa Alawi adalah keturunan dari Ubaidillah yang bersambung nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya setelah banyak kritikan dan protes, dia baru merevisi bahwa yang dimaksud dia bahwa Imam empat mazhab itu tidak mengingkari itu kepada Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan Bani Alawi. Dan lucunya ketika dia memberikan klarifikasi, katanya dia sebenarnya tahu bahwa itu ada kesalahan dan dia mau merevisi. Sayangnya kameramennya sakit. Ini sungguh lucu sekali, karena di ceramah-ceramah selanjutnya dia juga menyebut bahwa Alawiyin itu Bani Alawi alias Balawi. Jadi ini alasan yang dibuat-buat untuk ngeles dari kesalahan dan kebodohannya. Bagaimana kita bisa percaya pada cucu Nabi yang katanya ulama dengan ribuan pengikut mukibinnya, kalau membedah kitab saja salah,
kitab palsu dijadikan dalil, dijadikan senjata untuk melawan dajjal-dajjal imat dan para pengikutnya. Kekonyolan yang sebenarnya bisa jadi tertawaan umat muslim. Para sahabat sekalian, dalam ceramahnya yang terbaru di Lampung, Kiai Haji Imaduddin Utsman akhirnya pun merespons ceramah dari Pak D. Muhdor ini dan menjelaskan duduk perkara sebenarnya bahwa kitab yang dibaca oleh Pak D. Muhdor ini kitab palsu yang sebenarnya dituliskan juga di kitab itu oleh pengarangnya yang terakhir yang menyandarkan pada tulisan Ibnu Toba abad kedua Hijriah, yaitu Habib Yusuf Jamalulail. Habib Yusuf Jamalulail yang wafat beberapa tahun lalu, belum lama para sahabat. Dan di situ sebenarnya sudah diterangkan bahwa dia menyalin dari kitab Abnaul Umam karya Ibnu Toba tahun 199 Hijriah. Bagaimana mungkin kitab yang ditulis pada tahun 199 Hijriah menerangkan nama Ubaidillah yang lahir pada tahun 383, ya sekitar selisih 183 tahun. Itu bagaimana mungkin bisa ditulis oleh orang yang sebelumnya tahun 199. Jadi Habib yang gayanya seperti ulama besar ini nyatanya dia mungkin sekelas kayak kita orang-orang awam yang cuma baca sekilas tapi tidak jeli dalam mengkaji kitab. Oleh karena itu para sahabat sekalian dan para mukibin yang selama ini taklid buta kepada para kabid yang belum terkonfirmasi nasabnya sampai kepada Rasulullah, agar lebih kritis, agar lebih cerdas dalam menyimak ceramah-ceramah dari para kabid Ba'alawi ini. Oke para sahabat sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian dari ceramah Kiai Haji Imaduddin Utsman yang diadakan di Lampung beberapa hari lalu. Selamat menyimak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau anak sing marah-marah wong tanggul kan katanya Imad Dajjal ini ada kitabnya, kitab abad keempat sudah sahih. Di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar.
dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, abnaul imam fi Misra wa Syam al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat, kan kudunya abad kelima. Wis ngomong salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kah sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah iku kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro. Panggil dari UI, pilolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong. Dia akan cerita, manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Pangeran Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Pangeran Diponegoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Diponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung. Sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Itu sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu, dia baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Premen dia bisa nyatet, barang kasih catat bisa hilang iku. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali.
Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Alwi bin Thahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafat. Gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat. Saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini ora pernah pindah ning Yaman. Laka sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak sing nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama yang hadir. Coba lihat di Google. Ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Langsung merebet anak. Dia historis. Banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jerogoa, gelati arane Samsuri, lakan yang Google deh. Wong dekong tasawuf tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Faqih Muqaddam jere bisa mi'raj 70 balen sebengi. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Faqih Muqaddam. Laka pemaning karo keramat-keramatem. Makanya Abdul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Faqih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajatnya. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen deh. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder, yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen surah istifadah Habibi kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagrab turunan Nabi, tapi siki anatesis
abade abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deke duduk putune Kanjeng Nabi. Ya kudu nerima tes DNA ini melenceng. Turunan Nabi kudune J1 deke mah tes DNA ini hasilnya G, haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepunteng-punteng Kiai Imad kok ngomong ikut terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah dimai duit gemumbu dibalikakan maning. Putu Nabi asli kependak putu Nabi asli misalkan bapak-bapak kok. Bapak menghormati dekenya lebih menghormati nanane. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia, lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit, dia lebih ngasih duit pada kita. Karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan kalau kita tawadu, dia akan lebih tawadu. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya, suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah ya dulu ala annahum laisu min duriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah. Lah idza ra'ainahum ma ra'ayna fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah la nanduru ila wujuhihim rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'alal akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ikilah ibu-ibu, bapak-bapak, kepunteng-punteng saya kadang-kadang suka capek juga. Tetapi karena ini merupakan sebuah, menurut saya la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab ay fi hadza tazwiri nasab fil babi ay fi tazwirin nasab. Kenapa? Wajib hukumnya memberitahu kepada orang apabila ada orang yang mentajwir daripada nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya hak untuk dinisbatkan kepadanya hanya keturunannya yang asli. Kenapa akan memalukan Rasulullah? Orang-orang yang secara genetik bukan darahnya Rasulullah, kemudian dia mengaku turun Rasulullah, satu generasi, dua generasi mungkin bisa menjaga akhlak, tapi lama-lama dasar genetik dudu Nabi me ya sejen bae akhlake. Senajan dipaksa-paksa ya supaya pada karo akhlake Nabi, suwe-suwe mengongan dudu turunan Nabi juga tiga. Bukan turun Nabi susah, tapi walaupun tidak ada orang mengenal seseorang sebagai keturunan baginda Nabi, kadang-kadang dianya sendiri tidak tahu bahwa dia keturunan Nabi. Akhlaknya, hatinya, cintanya kepada umat tidak bisa disembunyikan dari
ruhani, dari sukma, dari jiwanya. Kenapa? Di dalam dirinya mengalir nutfah nubuwah, kata ketum PBNU. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu silsilah. Dan bangsa Indonesia ini diyakini oleh Ketua Umum PBNU, kebanyakan dari bangsa Indonesia yang muslim ini mempunyai nutfah nubuwah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.